Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sajid dalam pembelajaran bisnis daring pemasaran. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas pelajaran marketing untuk kelas 10 BDP pada materi analisa pasar. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya dilengkapi dulu perlengkapan tulisnya dan jangan lupa diawali untuk membaca doa. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kompetensi dasar untuk pelajaran marketing pada semester pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar tentang menganalisa pasar, yaitu KD 31. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pasar berdasarkan perkembangannya dan mampu diterapkan dalam kegiatan bisnis di masyarakat. Berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisa pasar berdasarkan fungsinya dan diterapkan dalam kegiatan bisnis di masyarakat. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pasar berdasarkan pengelompokannya dan mampu diterapkan dalam kegiatan bisnis di masyarakat. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisa pasar yang menjadi pengetahuan dan pengalamannya dan akan meraih pengalaman belajar yang sangat dalam setelah mengetahui perilaku-perilaku pasar di masyarakat, dan tentunya ini menjadi kunci awal untuk meraih sukses dalam pelajaran marketing dan juga bisnis pemasaran. Baik, untuk KD berikutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan yang berikutnya adalah menerapkan analisa pasar, dan itu akan dibahas dalam pertemuan ketiga. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang pengertian pasar berdasarkan perkembangannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pasar. Pasar dapat diartikan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Di situ ada penjual dan ada pembeli, dan ada barang atau jasa yang diberikan, dan juga ada alat tukar berupa uang untuk diberikan kepada penjual. Selanjutnya, perkembangan pasar diawali dengan yang pertama ada pasar barter. Zaman dahulu, belum adanya alat tukar uang, diawali dengan barter. Barter itu adalah tempat bertemunya orang-orang untuk melakukan transaksi di mana yang dilakukan adalah pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Walaupun barter itu merupakan hanya pertukaran, tetapi di situ sudah ada pengertian daripada pasar, karena ada pertemunya dua pihak dan juga ada kesepakatan antara barang yang dipertukarkannya. Baik, ini tidak akan kita bahas lebih dalam lagi karena ini merupakan sejarah yang sudah dilewati pada zaman dahulu, zamannya primitif atau zaman pra-tradisional. Selanjutnya ada pasar tradisional. Perkembangan pasar tradisional diawali dengan pasar-pasar rakyat. Bisa diartikan juga bahwa pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun dalam hal ini sudah ada alat tukar yang berupa uang. Jadi sebagai seorang pembeli, dia akan melakukan pembelian kepada penjual berdasarkan harga yang disepakati. Tentunya ini dua-duanya saling menguntungkan. Di satu pihak,
seorang penjual mendapat keuntungan dari laba yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan, dan juga pihak lain sebagai pembeli, dia dapatkan keuntungan, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan akan barang maupun juga dengan jasa. Baik, selanjutnya dalam perkembangannya ada yang dimaksud dengan pasar modern. Pasar modern ini ditandai dengan adanya transaksi jual beli yang sudah modern, di mana ditandai dengan adanya supermarket, ditandai dengan penataan barang dengan display-display yang menarik, dan juga pengelompokan barangnya yang sudah tertata berdasarkan jenisnya. Oleh karena itu, pada pasar modern ini, pembayarannya pun tidak hanya dengan menggunakan uang cash. Selain pembayaran dengan uang cash, juga dilakukan pembayarannya dengan e-money atau uang elektronik. Bisa dengan menggunakan transfer, menggunakan kartu kredit, atau dengan kartu ATM debit. Oleh karena itu, pasar modern sampai sekarang masih menjadi acuan untuk berkembangnya bisnis di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Baik, selanjutnya dalam perkembangannya ada yang dimaksud dengan pasar e-commerce atau marketplace, di mana di sini disebut dengan bisnis online. Dalam bisnis online atau e-commerce, terdapat marketplace dalam sebuah usaha, yaitu dengan menggunakan jaringan komputer. Orang membeli hanya melihat gambar dan pembayarnya langsung ditransfer atau menggunakan media-media yang lain. Contoh, misalnya ada Lazada, Blibli.com, Tokopedia, bahkan Matahari pun sudah ada online-nya dengan matahari.com, ada juga Bukalapak atau Shopee dan lain sebagainya. Ini bagian dari perkembangan pasar, mulai dari tradisional, pasar modern, sampai dengan pasar e-commerce atau dengan marketplace dan lain sebagainya. Baik, setelah kita memahami pengertian pasar, kita masuk kepada fungsi-fungsi pasar. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menganalisis pasar berdasarkan fungsi-fungsinya, agar dapat diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Baik, kita awali dengan fungsi yang pertama, adalah fungsi distribusi. Distribusi artinya penyaluran barang dari tangan produsen kepada konsumen. Nah, banyak saluran distribusi, tidak hanya dari penjual kepada pembeli saja. Bahkan mulai dari petani sebagai penghasil barang-barangnya, baik itu berbentuk sayuran, buah-buahan, atau yang lainnya, kemudian didistribusikan kepada agen. Dari agen didistribusikan kepada distributor, misalnya pasar induk. Dari pasar induk didistribusikan kepada pengecer, baru kepada tangan konsumen. Jadi saluran distribusinya melalui tahapan-tahapan yang lebih luas lagi, dan semuanya saling menguntungkan. Selanjutnya, fungsi penetapan harga. Karena pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli, maka dipastikan harga yang menetapkan adalah penjual dan pembeli. Di situ ada penawaran dan permintaan. Terjadilah kesepakatan harga. Harus diingat, harga yang ditetapkan adalah berdasarkan nilai barang. Apa yang dibeli, itulah nilai sebuah barang. Jadi barang yang berkualitas tidak akan mengecewakan tentang harganya. Atau sebaliknya, harga tidak akan mengecewakan kualitas. Begitu dalam menetapkan harga. Baik, selanjutnya tentang fungsi promosi. Di sebuah tempat pemasaran, sering kita lihat adanya slogan-slogan tentang diskon, potongan harga, atau promo-promo.
dan itu ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai agar langsung bisa diketahui orang banyak. Dan fungsi promosi ini tidak hanya promosi yang dalam bentuk slogan, akan tetapi juga promosi dari mulut ke mulut. Ketika orang mengetahui produknya berkualitas, dia akan cerita kepada orang lain dan memungkinkan orang lain percaya, sehingga orang lain yang kita ceritakan tadi akan datang ke tempat toko yang dituju. Itu namanya promosi dari mulut ke mulut, dan itu bahkan yang lebih masuk dan mudah dilakukan oleh para konsumen. Selanjutnya ada fungsi pasar yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja. Sudah barang pasti kalau pasar itu memerlukan banyak tenaga, dipastikan memerlukan banyak tenaga kerja. Misalnya dalam sebuah supermarket. Di situ dipastikan ada manajer perusahaannya, ada bagian gudangnya, ada bagian misalnya sales atau bagian pelayan tokonya, ada bagian kasirnya, ada bagian keamanan, dan juga ada bagian misalnya office boy atau cleaning service. Karena fungsi pasar sebagai penyerap tenaga kerja memungkinkan bahwa pasar sangat bermanfaat sekali untuk bisa membantu ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa. Karena pasar atau tempat penjualan menyediakan barang-barang ataupun jasa, dipastikan segala kebutuhan konsumen akan dipenuhi. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan ada di pasar. Ada yang diinginkan ada di pasar atau di tempat bertemunya penjual dan pembeli tadi. Akan tetapi tidak hanya fungsi pasar dalam barang saja, bisa juga dalam berbentuk jasa. Karena barang tersebut harus diangkut dari produsen kepada konsumen atau dari agen kepada distributor atau sebaliknya, pasti diperlukan alat angkut. Bisa saja misalnya menggunakan alat angkut yang menggunakan tenaga orang lain. Contoh yang pernah kita dengar untuk transportasi yang sering digunakan oleh bisnis online, itu adanya JNE. Itu sebuah perusahaan transportasi untuk mengangkut barang dari penjual kepada pembeli. Baik, itu adalah bagian-bagian dari fungsi pasar yang harus kita ketahui. Yang selama ini kita tahu pasar hanya untuk melakukan pembelian atau juga penjualan. Nah, sekarang kalian sudah tahu lebih banyak, dan itu nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan bisnis. Anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak pemikiran kalian lebih jauh lagi. Jangan hanya terbatas kepada pasar-pasar di mana ibu-ibu belanja sayur atau pakaian. Akan tapi kita sebagai calon-calon pembisnis, jangkauan pemikirannya harus lebih luas lagi. Karena nanti akan kita hadapi ada pasar yang lebih modern lagi. Contoh misalnya ada e-commerce tadi, pasar online, atau ada juga misalnya pasar modal, yang itu juga bagian yang harus kita ketahui. Oleh karena itu, kita harus kelompokkan dulu apa saja pasar-pasar itu berdasarkan jenisnya. Yang pertama kita kelompokkan berdasarkan fisik, di mana di situ ada pasar yang konkret, barangnya konkret, dan juga ada pasar yang abstrak. Barangnya tidak terlihat, tetapi sudah dipastikan itu menjadi kebutuhan kita. Lebih-lebih di saat COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang membeli barang hanya dalam bentuk gambar di pasar online. Akan tetapi, karena itu menjadi sebuah kebutuhan, akhirnya dilakukanlah, terpenuhi kebutuhannya dengan mengutamakan keselamatan, tidak langsung membeli kepada pasar
yang ada tokonya. Baik, yang kedua ada pasar berdasarkan waktu. Udah barang pasti, jadi pasarnya hanya ada pada waktu tertentu. Dulu sejarahnya pasar Minggu itu adalah pasar berdasarkan harian karena adanya hari Minggu. Atau pasar Rebo itu pasar harian karena adanya hari Rabu. Berdasarkan perkembangannya, karena semakin banyak pertemunya penjual dan membeli, menjadilah pasar yang berkembang tidak hanya satu hari, tapi berturut-turut. Sampai hari ini kita kenal dengan pasar Kemis, pasar Minggu, dan lain sebagainya. Ada pasar berdasarkan waktu, yaitu pasar tahunan. Misalnya kita kenal Pekan Raya Jakarta, dilakukan setahun sekali. Atau mungkin karena kebutuhan dilakukan per setengah tahun sekali. Semuanya tergantung daripada kebutuhan. Dan ini berdasarkan waktu juga. Ada pasar yang berdasarkan temporer, tidak berdasarkan waktu, tergantung kepada kebutuhan. Misalnya ada bazar, ya, tiba-tiba aja ada bazar misalnya kan, karena ada kegiatan peresmian sesuatu, adain bazar. Karena ada 17-an, adain bazar. Atau juga misalnya ada pasar malam, karena ini mau Hari Raya Idul Fitri, diadakanlah pasar malam. Di tempat yang sebelumnya tidak pernah ada pasar, tiba-tiba aja ada pasar malam. Itu namanya pasar temporer. Berikutnya, ada pasar berdasarkan barang dan jasa. Jadi, kita kelompokkan saja. Ada barang konsumsi, jadi barang-barang yang untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk konsumsi kita, misalnya sayur mayur, buah-buahan, makanan, minuman, itu barang-barang konsumsi. Tapi ada juga barang-barang yang sebagai sumber daya produksi, yaitu pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja itu ada pasarnya. Tenaga kerja dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Begitu juga tenaga ahli dari luar negeri dikirim ke Indonesia. Bedanya, kalau dari Indonesia ke luar negeri tenaga kerja yang kasar, cuman kalau tenaga dari luar negeri ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga ahli atau tenaga-tenaga profesional. Biasanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita kelompokkan pasar berdasarkan luas kegiatannya. Nah, berdasarkan luas kegiatannya, yaitu bisa kita pastikan berarti hanya tempat-tempat tertentu. Misalnya pasar setempat. Berarti pasar yang digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Atau pasar daerah. Pasar yang digunakan oleh daerah tertentu, masyarakat tertentu. Ada pasar nasional. Misalnya di Indonesia, lebih banyak penjual dan pembelinya orang-orang Indonesia. Atau pasar internasional, dan sekarang adalah yang dikenal dengan tadi. Untuk penjualan, misalnya ekspor impor, itu sifatnya sudah internasional. Selanjutnya, ada pasar berdasarkan pembentukan harga. Jadi, ada harga yang ditentukan oleh penjual atau pembeli yang tertentu. Kalau di pasar umum, itu namanya pasar persaingan bebas. Jadi, tidak ada yang menetapkan hanya penjual ini yang memonopoli harga. Tapi semua orang bisa menentukan harga di situ. Ada tawar-menawar. Tapi ada yang kita kenal namanya ada pasar monopoli, yaitu pasar yang ditentukan harganya oleh satu penjual saja. Misalnya seorang petani cengkeh, karena dia yang punya kualitas, harganya ditentukan oleh penjual itu sendiri. Ya. Ada pasar duopoli, pasar yang ditentukan oleh dua penjual. Ada juga pasar yang ditentukan oleh lebih banyak pembeli, ya. Jadi barang-barang seperti beras itu ditentukan oleh banyak penjual, seperti itu ya. Ada pasar yang dimaksud dengan monopsoni, ya. Pasar monopsoni itu pasar yang ditentukan oleh satu pembeli saja, di mana contoh nih, sebuah supermarket dia membiayai petani untuk misalnya menanam sayur. Karena yang mendanai adalah
seorang supermarket tadi, maka petani tadi tidak boleh dia menjual kepada yang lain. Karena pembelinya adalah yang sudah ada kontrak kerjanya dengan supermarket tadi. Itu namanya pasar monopsoni. Atau juga ada pasar oligopsoni, ya, di mana pasar yang ditentukan oleh banyak pembeli. Jadi ada kelompok-kelompok pembeli bergabung, menetapkan harga, kesepakatannya harganya sekian. Itu namanya pasar oligopsoni. Selanjutnya ada pasar yang dimaksud dengan berdasarkan kelompoknya adalah pasar dengan cara transaksinya. Ya, seperti kita pada pertemuan tadi di awal dijelaskan ada pasar tradisional dan pasar modern. Kalau pasar tradisional ditandai dengan transaksinya ada barang, ada uang. Yang dimaksud adalah uang cash. Tapi kalau pasar modern, ya, cara transaksinya bisa dengan uang cash atau misalnya cash on delivery order, kita pesan, ada barang, ada uang. Baik, anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena ini pembelajaran jarak jauh, itu saja yang Bapak sampaikan kepada kalian agar dipahami. Dan jangan lupa nanti kerjakan tugasnya ada di web materi.smkn43jkt.sch.id. Jangan lupa kirim ke email Pak Sajid sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam tugas tersebut. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.